Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat sah solat Jumat yang berikutnya adalah bahwa solat Jumat itu didirikan dalam satu dusun atau suatu kampung atau suatu desa. Yang dimaksud mendirikan solat Jumat harus dilaksanakan satu dusun atau satu kampung atau satu desa. Yang kalau seandainya mereka itu melaksanakan musafir, mereka itu mempunyai batas musafir untuk menjamak dan mengqashar solat. Mana contohnya kalau seandainya satu dusun itu dibatasi satu jalan raya. Jalan raya itu adalah menjadi batas mereka kalau seandainya mereka itu mau melaksanakan musafir 2 marhalah jauhnya. Lantas setelah lewat batas jalan raya itu, maka lewatlah batas dusun mereka. Kan bagi mereka itu bolehlah mereka itu menjamak dan mengqashar solat setelah lewat batas itu. Demikian juga kalau ada orang yang dibatasi dengan sungai. Nyatanya kalau sudah lewat batas sungai itu, maka mereka mau melaksanakan musafir yang 2 marhalah. Maka setelah lewat batas sungai itu, mereka itu boleh menjamak qashar. Demikian juga kalau ada orang dalam satu desa. Nyatanya sekarang ini dibatasi dengan gapura-gapura. Dengan keluarnya mereka batas gapura itu untuk melakukan musafir yang jauhnya 2 marhalah, maka bolehlah setelah lewat batas itu mereka itu melaksanakan jamak dan qashar. Maka oleh sebab itu orang-orang yang ada yang tadi mempunyai batas musafir tadi, apakah itu dusun, apakah itu kampung, apakah itu desa, maka bolehlah mereka itu di tempat itu mendirikan solat Jumat. Itu pun dengan syarat solat Jumat yang mereka lakukan cukup mereka itu 40 orang laki-laki. Dan juga orang mendirikan solat Jumat di tempat itu adalah yaitu masyarakat yang ada di tempat itu, bukan masyarakat yang suka berpindah-pindah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun masyarakat yang suka berpindah-pindah, mereka itu mandah ke tempat itu karena membuka lahan. Pada zaman dahulu kan ada orang yang seperti ini. Mereka berkumpul musyawarah dalam satu kampung asli mereka, kemudian mereka pindah ke suatu tempat. Lantas mereka berkumpul di situ, banyak mereka sampai 40. Tapi mereka itu cuma bertahan di tempat itu adalah sekitar 1 bulan atau 1 bulan setengah. Maka orang yang ada walaupun mereka itu mempunyai batas musafir, yaitu karena batas musafir mereka kalau mereka keluar dari tempat itu yaitu sampai pada kampung orang lain, yaitu maka mereka boleh melakukan jamak dan qashar. Tapi pada posisi ini mereka itu tidak diperbolehkan mendirikan solat Jumat di tempat itu. Kenapa tidak boleh mereka mendirikan solat Jumat di tempat itu? Karena mereka itu tidak tinggal lama di tempat itu. Maka oleh sebab itu mereka ini yang boleh melaksanakan solat Jumat. Mereka itu pindah ke tempat kampung yang terdekat, yaitu mengikuti solat Jumat di tempat kampung yang terdekat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat Jumat yang tadi kalau kita katakan syarat solat Jumat yang kedua. Adapun syarat solat Jumat yang ketiga, bahwa didirikan solat Jumat itu satu pelaksanaan solat Jumat di kampung yang kalau kampung itu adalah penduduknya adalah sedikit, tidak ramai, tidak banyak. Kalau seandainya didirikan satu solat Jumat dalam satu masjid, maka penuhlah masjid itu, cukuplah masjid itu untuk menampung masyarakat yang ada di tempat itu. Maka cuma boleh didirikan yaitu pelaksanaan solat Jumat di kampung itu adalah satu pelaksanaan solat Jumat. Kecuali kampung itu sudah besar, kalau dilaksanakan dalam satu masjid,
maka masjid itu tidak dapat menampung jamaah masyarakat yang ada melaksanakan salat Jumat di kampung itu. Maka kita membutuhkan yaitu untuk 2 pelaksanaan salat Jumat. Maka kalau kita membutuhkan 2 pelaksanaan salat Jumat karena penduduknya ramai, maka cuma boleh dilaksanakan 2 salat Jumat. Tidak boleh melebihi dari 2 itu. Ada yang lebih besar lagi. Yang kita butuhkan itu adalah 3 pelaksanaan salat Jumat. Karena masjid yang 2 tadi tidak muat lagi menampung jamaah. Maka kita buatlah masjid yang ketiga untuk pelaksanaan salat Jumat. Cuma batasnya 3 kalau kita membutuhkan. Tapi kalau nyatanya yang kita butuhkan itu adalah 1, atau yang kita butuhkan itu 2, atau yang kita butuhkan itu 3. Lantas nyatanya yang kita butuhkan 1, kita buat 2. Maka kalau yang kita buat 2 pelaksanaan solat Jumat yang butuhnya adalah mendirikan solat Jumat itu dengan 1 masjid sudah dapat menampung jamaah yang ada di kampung itu. Maka solat Jumat yang lebih dahulu mengangkat takbiratul ihram yang lebih duluan selesai yaitu rohnya pada waktu mengangkat Allahu Akbar, itulah yang dihitung sah solatnya. Kenapa? Karena kita cuma butuh mendirikan solat Jumat di tempat itu dengan 1 masjid sudah cukup menampung jamaah yang ada di situ. Lantas kita laksanakan 2. Maka yang tadi sebagaimana saya jelaskan, orang yang pertama mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, maka itulah yang lebih dahulu yaitu, dan itulah yang dianggap sah solat Jumatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka itu oleh sebab itu berhati-hati untuk mendirikan yaitu salat Jumat yaitu di dalam 1 kampung itu 2 pelaksanaan salat Jumat. Apakah kita sudah membutuhkan untuk 2 pelaksanaan salat Jumat atau cuma 1 pelaksanaan salat Jumat? Jangan karena perbedaan pendapat, jangan karena perbedaan organisasi. Kadang karena organisasi yang ini berbeda pahamnya dengan masyarakat yang ini, didirikanlah salat Jumat di tempat itu. Sementara di tempat yang lain juga gitu, karena berbeda organisasi, maka didirikanlah juga masjid dan dirikan Jumat di tempat yang 1 kampung mereka itu karena berbeda organisasi. Maka oleh sebab itu jangan lihat organisasi dalam pelaksanaan salat Jumat. Kalau yang dibutuhkan itu adalah 1 masjid untuk melaksanakan salat Jumat, maka kita laksanakan 1 masjid aja pelaksanaan salat Jumat di kampung itu. Jangan kita gara-gara perbedaan organisasi kita buatlah 2 pelaksanaan salat Jumat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kenapa berefek kepada tidak sahnya pelaksanaan salat Jumat di salah 1 masjid yang kita lakukan 2 pendirian salat Jumat tadi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.